Eksepsi Nadiem Makarim ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai dakwaan jaksa terhadap mantan Mendikbudristek tersebut dalam kasus dugaan korupsi Chromebook sudah sah secara hukum. Kita akan membahasnya bersama pengamat hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Parulian Aritonang. Bang Parulian, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bang Parulian, jadi dalam sidang putusan sela, sebenarnya apa yang sedang diuji hakim atau yang telah diuji hakim? Perbuatan atau niat dari terdakwa, Bang Parulian? Ya, dalam eksepsi ataupun kalau di KUHP baru ini perlawanan ya, sebenarnya yang dapat diajukan adalah terkait dengan kompetensi relatif, terkait dengan obskur libel, terkait dengan error in persona, atau kalau dalam KUHP yang baru 206 itu salah satunya adalah dakwaan tidak dapat diterima. Nah, kemarin tentunya Nadiem sudah mengajukan alasan-alasan dan juga pernyataan yang harus meyakinkan hakim agar dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaannya juga harus dibatalkan. Tetapi terkait dengan dakwaan tidak dapat diterima. Nah, dengan ditolaknya eksepsi ini berarti hakim menerima dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan hal ini tentunya isi dari dakwaan itu perbuatan. Perbuatan-perbuatan ini suatu rangkaian perbuatan. Ini kan bukan pidana konvensional atau pidana umum, ini pidana khusus. Jadi memang agak lebih rumit untuk melihat perbuatan-perbuatan tersebut. Dan di sini terlihat jaksa penuntut umum juga memberikan rangkaian perbuatan dari awal hingga terkaitnya kalau tadi Mas Iqbal bilang terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Nadiem. Kemudian juga bagaimana ini kaitannya dengan memperkaya diri. Bagaimana dengan investasi, bagaimana kepemilikan saham Nadiem di Goto atau Gojek atau PT Akap tersebut. Nah, semuanya itu merupakan rangkaian, dan rangkaian-rangkaian tersebut hakim masih meyakini sehingga memutuskan untuk menolak eksepsi dari Nadiem sendiri. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa ini pidana khusus, artinya berbeda dalam perkara pidana umum termasuk nanti sampai soal pembuktian. Jadi eksepsi ditolak, nanti akan berlanjut ke tahap pembuktian, Bang Parulian. Nah, apakah ini artinya sejauh ini hakim melihat ada indikasi mens rea atau niat? Ya, dapat disimpulkan demikian ya. Jadi hakim masih meyakini ada indikasinya. Tetapi ini kan baru permulaan. Nanti yang sesungguhnya adalah di proses pembuktian. Keduanya, jaksa penuntut umum juga harus membuktikan dakwaan-dakwaan rangkaian perbuatan tersebut. Begitu juga dengan Nadiem dan penasihat hukumnya harus dapat membuat bukti-bukti yang membantah pembuktian dari jaksa penuntut umum. Nah, ini kan banyak sekali dan cukup kompleks ya, terkait nanti dengan kepemilikan saham, dengan investasi, terkait dengan proses pengadaan sampai keputusan, apakah waktunya sama dengan perubahan investasi, apakah ada kaitannya, dan jaksa membuat ini menjadi satu hal-hal yang masih terkait. Nah, di proses pembuktian, Nadiem dan penasihat hukum berkesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti yang memang bisa dia bantah. Di akhir nanti tentunya apabila hakim meyakini ternyata apa yang didakwakan tidak terbukti, Nadiem bisa bebas dari dakwaan tersebut ya. Nah, begitu juga apabila jaksa penuntut umum dapat menghadirkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan dan dapat meyakini hakim untuk dakwaannya, maka ada penghukuman yang terjadi di situ. Nah, kita lihat nanti pada akhirnya. Hal yang memang sangat menentukan nanti pada proses pembuktian ini. Oke, pembuktian artinya baik pihak jaksa maupun pihak Nadiem, nanti semua bukti dibawa dalam persidangan di tahap pembuktian itu nanti ya, bukan di luar sidang begitu. Nah, termasuk kalau dalam hal ini yang salah satu yang masuk pokok perkara itu adalah terkait dengan pengadaan laptop Chromebook dan jumlahnya kan cukup besar, ada 1,5 juta laptop di situ. Namun Google yang terkini sudah memberikan klarifikasi, Bang Parulian, bahwa tidak pernah terlibat langsung ya, artinya sudah dilakukan klarifikasi. Nah, dalam pembuktian apakah artinya
ini bisa menjadi bisa dihadirkan nanti dalam tahap pembuktian jika apa tidak cukup hanya klarifikasi atau harus hadir juga? Ya, nanti harus dihadirkan para pihak. Sepengetahuan saya itu eh, ada proses hingga di katalog ya, harga di katalog. Nah, Ya. proses-proses itu kan ada aturan hukumnya. Apabila prosesnya juga dapat dibuktikan sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga munculnya angka akhir penjualan. Nah, itu merupakan keuntungan bagi Nadiem. Nah, begitu juga jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan apakah proses yang demikian itu sehingga terciptanya harga jual dari laptop Chromebook itu merupakan harga yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan bahkan dalam dakwaannya menyebabkan kerugian negara. Nah, ini kerugian negara yang menjadi sia-sia atau istilahnya ada kesalahan dalam penentuan harga. Memang secara langsung dengan Google Company sebagai induk tidak ada hal yang langsung tidak ada kaitannya, tetapi kan di sini tantangannya jaksa akan bagaimana membuktikan keterkaitan semua rangkaian perbuatan ini. Jadi perbuatan itu tidak dilihat hanya satu, tetapi nanti akan dilihat rangkaian perbuatan-perbuatannya. Bagaimana kepemilikan saham misalnya di Goto atau di PT Akap atau di Gojek. Nah, terkait dengan keberadaan Pak Nadiem yang menjadi menteri, bagaimana apakah bisa dikaitkan kebijakannya ternyata mempengaruhi atau terkait dengan sahamnya, terkait dengan harga sahamnya, kepemilikan aktif atau tidak aktif. Nah, itu hal yang cukup rumit bagi kita. Nah, tapi disinilah memang pidana khusus ini tidak sesederhana yang kita bayangkan seperti pidana umum dengan cukup mudah. Ini masih saling terkait dan banyak tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang memang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Oleh Kalau karena perlu itu menyebut dihadirkan, ini ya memang harus dihadirkan karena ini terkait dengan meyakinkan hakim. Oke, oleh karena itu Anda menyebut ini proses yang cukup rumit atau kompleks ya. Nah, termasuk apakah ini yang juga menjadi poin yang disampaikan oleh pihak Nadiem? Yang pertama itu terkait dengan justru sebenarnya itu menguntungkan negara karena kalau menggunakan Chromebook itu tidak membayar lisensinya kalau dibandingkan dengan pesaingnya misalnya. Kemudian yang kedua pertanyaan soal aliran dana. Yang dipertanyakan bagaimana masuk dalam bentuk apa dan melalui jalur apa. Nah, apakah ini juga menjadi poin yang harus dibuktikan oleh hakim nanti soal aliran dana yang dituduh masuk ke kantong pribadi Nadiem. Ya, betul Mas Iqbal. Jadi aliran ini kan dalam tindak pidana ini apakah memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Memperkaya diri apakah juga nanti harus dibuktikan bisa terkait langsung atau tidak. Nah, kalau tidak terkait langsung apakah juga hakim akan meyakini ini ya. Nah, jadi memang keduanya punya kesempatan yang sama. Kita akan menunggu nih bagaimana pihak Nadiem sendiri dan penasihat hukumnya mempersiapkan bukti-bukti bantahan karena dakwaan sudah diketahui ya. Dan bagaimana juga jaksa penuntut umum akan membuktikan proses-proses yang rangkaian perbuatan yang sudah disebutkan tadi sehingga tergambar secara jelas kaitannya dan sehingga dapat simpulannya adalah memperkaya diri. Nah, itu. Seperti itu. Termasuk memperkaya apakah kebijakan yang dilakukan berdampak terhadap memperkaya orang lain begitu. Nah, dalam tahap pembuktian, Bang Parolian, apa indikator yang paling kuat untuk menilai ada tidaknya mens rea atau niat itu? Apakah itu berupa tanda tangan kebijakan atau rangkaian keputusan atau pembiaran? Ya, bisa saja kan gini, bukti ini bisa saja bukti surat. Ya, surat ini berupa kebijakan, surat keputusan yang membuat sesuatu berdampak sesuatu. Bisa juga terkait dengan proses ya. Prosesnya ini tadi kalau Mas Iqbal bilang pembiaran, kalau saya bilang mungkin saja ada pembiaran dan mungkin juga ada pengarahan ya. Nah, ini kan juga nanti harus dibuktikan betul apa tidak dari rapat-rapat ya, dari kegiatan-kegiatan perbuatan Pak Nadiem sendiri sebagai menteri. Dan sebenarnya kan menteri itu adalah pengguna anggaran dan di bawahnya juga ada kuasa pengguna anggaran. Nah, ini keterkaitan koordinasi ini pun sangat penting untuk dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.
Jadi sekali lagi Oke, memang Bang Parulian, terakhir ini pertanyaan yang terakhir ya. Nadiem menegaskan tidak mengambil keuntungan pribadi dalam hukum korupsi. Apakah ketiadaan keuntungan yang diklaim itu otomatis akan meniadakan mens rea atau niatnya? ya itu bisa saja jadi seperti itu, disimpulkan seperti itu ya. Nah, tetapi kan saya sekali lagi tidak sesederhana itu. Ini pidana yang kalau secara konvensional memang bisa dapat disimpulkan kalau saya tidak terbukti maka mens rea-nya tidak ada. Nah, nanti kita lihat bagaimana jaksa penuntut umum juga bisa menghadirkan bukti-bukti baru atau memang Nadiem juga bisa membuktikan bahwa tidak, bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak valid, nah, sehingga mens rea-nya tidak ada. Nah, itu seperti itu. Terima kasih Bung Parulian sudah bergabung dengan Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.